Bangsa Mongol menaklukkan hampir seluruh Asia. Namun di sebuah pulau tropis yang lembab dan asing, mereka justru mengalami penghinaan yang tak pernah tercatat sebelumnya. Inilah kisah invasi Mongol ke tanah Jawa. Dan di balik semuanya, berdiri satu nama yang menggetarkan dunia, Kublai Khan. Kublai Khan bukan sekadar pemimpin, dan dari sinilah kisah itu bermula. Kublai Khan bukan sekadar penguasa yang berhasil menundukkan daratan Tiongkok. Ambisinya melampaui batas wilayah yang selama ini pernah dijangkau bangsa Mongol. Setelah 2 kali mengalami kegagalan dalam upaya menaklukkan Jepang, yang kisah lengkapnya bisa kalian simak di video lain, arah pandangan Kublai kini berbelok ke selatan, ke wilayah-wilayah tropis yang asing, lembab, dan penuh tantangan. Dari sinilah dimulai kisah invasi Mongol ke tanah Jawa, sebuah upaya penaklukan oleh bangsa Stepa yang lahir di padang rumput luas, mencoba menundukkan negeri tropis yang sama sekali tidak mereka pahami secara utuh. Sebelum mengarahkan kekuatan ke Jawa, Mongol terlebih dahulu mencoba menaklukkan wilayah Asia Tenggara Daratan, yakni Dai Viet dan Champa di wilayah Vietnam. Upaya ini dilakukan bukan sekali, melainkan 4 kali, dalam rentang waktu antara tahun 1258 hingga 1288. 4 ekspedisi besar dilancarkan, dan keempatnya berujung kegagalan. Pasukan Mongol yang dikenal nyaris tak terkalahkan di daratan Asia, justru dipukul mundur oleh rakyat yang menolak menyerah. Bagi bangsa Stepa, hutan tropis yang lebat, rawa-rawa, dan iklim lembab adalah mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar mereka kuasai. Namun kegagalan tersebut tidak memadamkan ambisi Mongol. Setelah menaklukkan begitu banyak wilayah, Kublai Khan mulai mengirimkan utusan ke berbagai negeri, menuntut para penguasanya agar mengakui kekuasaan Mongol dan membayar upeti sebagai tanda kepatuhan. Pada tahun 1289, seorang utusan bernama Mens atau Menki dikirim ke sebuah pulau tropis di seberang lautan. Pulau itu kini dikenal sebagai Jawa Timur, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Kartanegara, penguasa kerajaan Singhasari, yang juga kerap disebut Singosari atau Singasari. Kartanegara bukan penguasa dengan visi kecil. Ia memiliki cita-cita besar untuk menguasai seluruh Pulau Jawa, mengendalikan Selat Malaka, serta memegang kendali jalur perdagangan dari wilayah timur Nusantara. Dengan ambisi sebesar itu, Kartanegara merasa tidak pantas tunduk pada kekuatan asing manapun, termasuk Mongol. Maka ketika utusan Kublai Khan tiba membawa tuntutan upeti, Kartanegara membalasnya dengan penghinaan terbuka. Wajah para utusan dicap dengan besi panas, telinga mereka dipotong. Hukuman yang biasa diberikan kepada pencuri. Setelah itu, mereka dipulangkan dalam kondisi mengenaskan sebagai pesan tegas bahwa Singasari tidak bisa diintimidasi. Sebuah pernyataan bahwa negeri ini bukan sekadar tempurung yang hanyut di muara sungai, melainkan kekuatan maritim yang disegani hingga jauh ke seberang lautan. Kalian menjadi saksi bahwa Singasari bukan cuma tempurung yang mengapung di muara Sugalu, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh ke seberang sana. Reaksi Mongol pun dapat ditebak. Kublai Khan memutuskan mengirim pasukan besar ke Jawa. Dalam pandangannya, jika Jawa berhasil ditaklukkan, negeri-negeri lain di sekitarnya akan gentar dan memilih tunduk tanpa perlawanan. Lebih dari sekadar balas dendam atas penghinaan, penguasaan Jawa juga berarti membuka jalan bagi dinasti Yuan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Bukti konkret atas ekspedisi ini dapat ditemukan di lapangan, tepatnya di kawasan Laut Natuna, sekitar Selat Karimata. Di Pulau Serutu ditemukan 2 prasasti kuno bertuliskan aksara Tiongkok tradisional dari masa dinasti Yuan yang dikenal sebagai Prasasti Pasir Kapal dan Prasasti Pasir Cina. Yang mengejutkan, prasasti ini tidak ditemukan di medan perang besar atau pusat kekuasaan, melainkan di lokasi terpencil yang hampir luput dari catatan sejarah. Prasasti tersebut mencatat jumlah pasukan Mongol yang pernah singgah di wilayah itu. 6 karakter pertama pada prasasti pasir kapal tersusun vertikal dan terbaca sebagai Dayuan Guo Shiping Zhang. Dayuan Guo merujuk pada negara Yuan Agung, nama resmi dinasti Yuan. Karakter Shi diyakini mengacu pada nama Jenderal Shibi, pemimpin utama ekspedisi Mongol ke Jawa, yang pada masa itu menyandang gelar Ping Zheng.
jabatan tinggi setara kepala administrasi pemerintahan. Bagian tengah prasasti memang sulit dibaca, namun 4 kolom terakhir masih dapat dikenali. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, inskripsi tersebut berbunyi, 500 kapal, tahun ke-30 Ziwan, bulan pertama, hari ke-18, berlabuh di tempat ini. 10 hari telah berlalu, bergerak untuk menaklukkan Raja Jawa. Kalimat ini diukir di atas batu sebagai penanda kejayaan, merujuk pada tradisi monumental seperti peristiwa Tiang Tembaga di Vietnam. Di kawasan Pasir Cina, ditemukan 2 prasasti lain yang dikenal sebagai Pasir Cina I dan Pasir Cina II. Prasasti pertama memuat 2 karakter Lin Qing yang berarti dekat sungai jernih, sementara prasasti kedua memuat karakter Qian yang merujuk pada mata air alami. Letaknya yang strategis di tepi sungai dan dekat pantai mengindikasikan bahwa lokasi ini kemungkinan besar digunakan sebagai titik pengisian air tawar oleh para pelaut. Meski tidak mencantumkan tanggal, gaya tulisan dan konteks geografisnya kuat, mengarah pada keterkaitan dengan ekspedisi Mongol ke Jawa. Berdasarkan prasasti pasir kapal, inskripsi tersebut dibuat pada tahun ke-30 Ziwan, bulan pertama, hari ke-18, yang jika dikonversi ke kalender Masehi jatuh pada 25 Februari 1293. Tanggal ini selaras dengan catatan resmi dinasti Yuan dalam History of Yuan atau Yuanxi. Dalam salah satu catatan penting disebutkan bahwa pada awal tahun 1292, Kublai Khan menunjuk 3 pejabat tinggi untuk memimpin ekspedisi ke Jawa. Shibi, Gaoxing, dan Ikhmis, seorang navigator Uighur yang tercatat sebagai pelaut profesional pertama dalam sejarah Tiongkok. Menurut biografi Shibi dalam History of Yuan jilid ke-49, armada besar ini akhirnya berangkat beberapa bulan kemudian, tepatnya pada akhir tahun ke-29 Ziwan. Armada tersebut terdiri dari 500 kapal, angka yang sama persis dengan yang terukir di prasasti pasir kapal. Catatan Yuan lainnya menyebutkan bahwa lebih dari 500 prajurit perintis telah diberangkatkan lebih dahulu dengan 10 kapal di bawah komando Ikhmis, memberi gambaran kapasitas rata-rata kapal dinasti Yuan yang bisa mengangkut sekitar 50 orang per kapal. Jika dihitung secara keseluruhan, armada ini berpotensi membawa hingga 25.000 prajurit. Mayoritas pasukan berasal dari provinsi Fujian, Jiangxi, dan Huguang. Wilayah luas yang mencakup Hubei Selatan, Hunan, Guizhou, dan Guangxi. Perjalanan laut sejauh 4.100 km dari Quanzhou ke perairan Jawa bukanlah perjalanan biasa. Dalam catatan Shibi sendiri, pelayaran ini digambarkan sangat berat, dengan angin kencang dan gelombang tinggi yang membuat banyak prajurit tidak mampu makan selama berhari-hari. Sementara itu di Nusantara drama besar juga tengah berlangsung. Setelah menaklukkan kerajaan Melayu Dharmasraya pada 1290, Singasari tampil sebagai kekuatan dominan. Kartanegara mengirim pasukan dalam ekspedisi Pamalayu untuk memperluas pengaruh ke Sumatera. Namun keputusan ini membawa konsekuensi besar. Kitab Pararaton dan Kidung Harsawijaya mencatat bahwa langkah ini ditentang para penasihat senior karena ibu kota ditinggalkan tanpa penjagaan memadai. Alih-alih mendengarkan nasihat, Kartanegara justru mencurigai para menterinya. Empu Raganata, tokoh yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya, malah disingkirkan. Pengiriman pasukan jauh dari pusat kekuasaan, ditambah pemecatan pejabat tinggi, membuat Singasari rapuh. Arya Wiraraja, pejabat yang diasingkan ke Madura, menyimpan dendam mendalam. Melalui pesan rahasia kepada Jayakatwang, Adipati Kediri, Wiraraja mendorong terjadinya pemberontakan. Pararaton mencatat isi surat tersebut dengan kiasan berburu di padang yang telah aman, menyiratkan bahwa hanya tersisa 1 harimau tua yang sudah tak bertaring. Kesempatan ini dimanfaatkan Jayakatwang. Ia melancarkan serangan dengan strategi cerdik, membagi pasukan menjadi 2. Pasukan pengalih perhatian bergerak dari utara dengan ribut, sementara pasukan utama menyelinap dari selatan. Kartanegara yang lengah awalnya menolak percaya, hingga pengungsi dan prajurit luka memenuhi istana. Raden Wijaya pun dikirim menghadapi pasukan utara. Saat itulah istana diserbu. Kartanegara ditemukan tengah berpesta. Empu Raganata memperingatkan bahwa sangat memalukan seorang raja mati di antara wanita. Namun jelas dari ucapan Empu Atta bahwa ia tidak melihat apa yang terjadi sebagai tindakan sakral, melainkan sebagai sebuah aib besar.
Kematian Kartanegara menandai berakhirnya kejayaan Singasari dan membuka babak baru dalam sejarah Jawa. Kematian Kartanegara tidak hanya tercatat dalam kitab para raton dan kidung-kidung kuno, tetapi juga dalam prasasti Candi Singasari yang dikeluarkan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1351. Di sana tercatat kematian Kartanegara yang terjadi pada bulan Yesta tahun 1214 Saka bertepatan dengan April sampai Mei 1209. Raden Wijaya, menantu Kartanegara yang mendengar bencana yang terjadi di kerajaan mencoba kembali untuk mempertahankan Singasari dan sayangnya gagal. Dengan pasukan yang hanya tinggal sedikit bersama para pengikutnya, dengan berat hati dia terpaksa meninggalkan sang putri bungsu Tumapel, Ratna Sutawan yang disebut Pusparasmi dalam Kidung Harsawijaya, untuk mengungsi ke Madura. Di sana mereka mendapat perlindungan dari Arya Wiyaraja yang meskipun berpihak kepada Jayakatwang. Setelah pertemuan hangat itu, Wijaya dan Wiyaraja mulai berdiskusi mengenai harapan dan rencana masa depan Wijaya. Dalam percakapan itu, Wijaya berjanji akan memberikan separuh kerajaan kepada Wiraraja bila kelak berhasil merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Wiraraja menjawab dengan rendah hati, "Terserah Paduka, bagaimanapun Padukalah yang akan menjadi penguasa." Wiraraja pun mengirim surat dan memohon agar Jayakatwang menerima permintaan maaf dan pengabdian dari Wijaya yang langsung diterima. Melalui politik tunduk, Raden Wijaya diampuni oleh Jayakatwang dan diberi tanah berupa hutan lebat ditarik. Di hutan inilah ia membangun pemukiman baru yang diberi nama Majapahit, sebuah tempat kecil yang kelak akan mengguncang sejarah Asia Tenggara. Setibanya di Majapahit, Wijaya segera mengirim utusan kepada Wiraraja, mengundangnya untuk bergabung dalam rencana menyerang Jayakatwang. Namun balasan dari Wiraraja membawa rencana yang berbeda. Wiraraja yang mengkhianati Kartanegara dan mengkudeta Singasari bersama Jayakatwang kini kembali lagi melakukan aksi pengkhianatan untuk menggulingkan Jayakatwang. Artinya, Kublai Khan mengirim armada besar untuk menghukum Singasari tanpa mengetahui bahwa raja yang hendak dihukum Kartanegara sudah tewas dibunuh oleh pemberontak bangsanya sendiri beserta kerajaannya yang telah runtuh. Setelah mengarungi ganasnya lautan Cina Selatan dan singgah di Champa, Vietnam sekitar 1 bulan pada 15 Februari 1293, mereka akhirnya mencapai Laut Nusantara Selat Karimata, tepatnya di Pulau Serutu hingga 25 Februari. Di hari yang sama, pasukan Mongol singgah di Pulau Gelam. Di tempat ini mereka memperbaiki kapal-kapal yang rusak akibat cuaca buruk, sekaligus membangun perahu-perahu kecil yang lebih cocok untuk menjelajahi sungai-sungai dangkal di wilayah tropis. Total waktu mereka berada di Pulau Serutu dan Pulau Gelam, yaitu sekitar 1 bulan lamanya. Memasuki bulan kedua hari ke-7 tahun, Ziwan ke-30 atau 16 Maret 1293, armada Mongol melanjutkan pelayaran dari Pulau Gelam dan tiba di Pulau Karimun, Jawa. 6 hari kemudian, 22 Maret 1293, mereka mendarat di pesisir utara Jawa, tepatnya di Tuban. Disinilah invasi darat terhadap Pulau Jawa dimulai. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa, Raden Wijaya yang kalah saat ingin merebut kekuasaan kembali dari Jayakatwang. Dia mengirim utusan dari Madura dan memberitahu bahwa Kartanegara telah tewas dalam sebuah kudeta istana. Dan kini, kekuasaan dipegang oleh sang perebut tahta yaitu Jayakatwang. Wijaya lalu menawarkan aliansi kepada pasukan Mongol untuk bersama-sama melawan Jayakatwang. Bahkan ia memberikan peta wilayah Kediri. Menurut catatan History of Yan, setelah menyetujui aliansi, para jenderal Yuan meminta agar Wijaya tunduk kepada kaisar mereka. Dan Wijaya menyetujuinya, bahkan menjanjikan upeti termasuk 2 orang putri jika pasukan Yuan berhasil menghancurkan Kediri. Setelah itu Wijaya menugaskan Wiraraja memimpin pasukan dari arah utara, sekaligus memberinya tanggung jawab untuk mengirimkan pesan-pesan serta perkembangan terbaru kepada pasukan Mongol begitu mereka tiba. Semuanya dimulai di Kalimas, yaitu anak Sungai Brantas. Pada 22 Maret ketika pasukan Yuan berkumpul di jalur sungai utama yang mengarah ke jantung kekuasaan Singasari, seorang menteri Jawa sempat mencoba menghalangi pasukan asing dengan deretan perahu. Namun pasukan Yuan sigap membentuk formasi bulan sabit dan melancarkan serangan besar. Saat malam tiba, si menteri tadi melarikan diri meninggalkan lebih dari 100 kapal besar yang langsung direbut oleh Mongol.
Pasukan Yan kemudian terus bergerak namun sempat berhenti setelah menerima permintaan perlindungan dari Raden Wijaya yang tengah dikejar oleh Kediri. Setelah mendapat kabar bahwa musuh akan datang malam itu, juga pasukan Yuan segera berangkat ke Majapahit. Pada 14 April Kediri menyerang dari 3 arah sekaligus. Igmis berusaha melawan dari arah barat daya namun tidak berhasil menemukan musuh. Sementara itu Gauxing menghadapi serangan sengit dari tenggara, namun berhasil memukul mundur pasukan Kediri ke pegunungan. Ketika musuh kembali muncul, Gauxing kembali menyerang dan menang. Seminggu berselang pada 22 April, pasukan Yuan mulai gerakan terkoordinasi menuju pusat kekuasaan Kediri di Daha. Mereka dibagi menjadi 3 jalur, satu melalui sungai, satu di tepi timur, dan satu lagi di barat sungai. Berantas, Raden Wijaya berada di barisan belakang, dan pada 26 April ketiga, pasukan mencapai Daha dan pertempuran pun dimulai dari pagi hingga siang. Pasukan Kediri bertahan, namun akhirnya kalah setelah 3 kali serangan. Sementara pasukan Yan menyerang dari depan, pasukan Majapahit justru menyelinap masuk dari sisi lain dan berhasil merebut kota. Raden Wijaya langsung menuju istana dan membebaskan sang putri yang sebelumnya ditawan. Kekalahan Kediri pun lengkap. Ribuan prajuritnya tenggelam saat mencoba menyeberangi sungai dan 5.000 lainnya tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang sempat mundur ke benteng, tapi akhirnya menyerah setelah digepung. Ia bersama keluarganya ditangkap oleh pasukan Yuan. Di sisi lain, Panglima Kediri yaitu Kebo Mundarang yang melarikan diri ke selatan, akhirnya ditangkap oleh Sora dan dihukum mati. Setelah Jayakatwang ditangkap dan Kediri tumbang, kemenangan tampaknya sudah di tangan pasukan Yuan. Tapi Raden Wijaya punya rencana lain. Ia meminta izin pulang ke Majapahit, berdalih ingin menyiapkan upeti dan surat penyerahan yang layak. Shibi dan Igmis menyetujuinya, walau Gauxing sempat curiga dan menentang keras keputusan itu. Tidak hanya itu, Wijaya juga meminta agar pasukan Yuan yang dikirim ke Majapahit tidak membawa senjata dengan alasan bahwa para putri kerajaan takut melihat senjata seperti bocah yang polos. Permintaan itu disetujui, maka berangkatlah 200 prajurit Yuan tanpa senjata. Keberangkatan ini dipimpin oleh 2 perwira menuju Majapahit, tapi pada tanggal 26 Mei, jebakan pun dijalankan. Raden Wijaya menyergap mereka dengan pasukannya lalu langsung menyerang markas utama pasukan Yuan. Serangan dadakan ini membuat pasukan Yuan kocar-kacir. Banyak yang gugur, sisanya melarikan diri kembali ke kapal. Shibi bahkan terpisah dari pasukannya dan harus mundur sejauh 123 km sambil terus bertempur. Raden Wijaya tidak melawan Mongol dalam pertempuran terbuka, tapi memainkan strategi gerilya yang cerdas, menyerang dalam gelombang kecil namun efektif. Dalam kekacauan ini, pasukan Yuan kehilangan banyak rampasan yang telah mereka kumpulkan selama ekspedisi. Sadar bahwa musim angin muson hampir berakhir dan waktu pulang semakin menipis, pasukan Yan terpaksa mundur dalam kondisi kacau. Jika mereka tertinggal, mereka harus tinggal di wilayah musuh selama 6 bulan penuh. Dalam masa ini pula, Jayakatwang dan putranya yang sebelumnya ditawan, akhirnya dieksekusi oleh pasukan Yuan sebelum pelayaran pulang. Pada tanggal 31 Mei, sisa-sisa pasukan Yuan akhirnya berlayar selama 68 hari, sejauh 41.000 km untuk kembali ke Quanzhou. Prasasti Kudadu dan Kidung Panji Wijayakrama menyiratkan bahwa armada Laut Jawa sempat bentrok dengan armada Mongol. Beberapa kapal Mongol ditangkap bahkan dihancurkan. Dari sini, Jenderal Shibi kehilangan lebih dari 3.000 prajurit. Dan menurut sejarawan Nugroko, total korban tewas di pihak Iwan bisa mencapai 12.000 hingga 18.000 orang, yaitu sekitar 60% dari seluruh pasukan mereka. Meski demikian, mereka membawa pulang sejumlah hasil anak-anak dan pejabat Kediri, peta-peta wilayah, daftar sensus, surat berlapis emas dari Raja Bali, dan berbagai barang berharga seperti dupa dan kain halus. Semuanya diperkirakan bernilai lebih dari 500.000 tael perak. Kira-kira berapa ya? Invasi ke Jawa ini menjadi salah satu misi militer Mongol yang paling menyakitkan. Sebuah operasi besar yang berakhir dengan tipu daya dan kekalahan yang pahit. Kekalahan ini menandai akhir dari ekspedisi militer Mongol di masa pemerintahan Kublai Khan. Sang kaisar sempat merancang serangan balasan dengan 100.000 pasukan.
Tapi rencana itu ikut terkubur bersama wafatnya sang kaisar, sehingga Jawa pun luput dari invasi lanjutan. Meski begitu, para penjelajah seperti Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone mencatat bahwa Mongol sempat mencoba beberapa kali, tapi semuanya gagal. Dari sisa abu konflik ini lahirlah sesuatu yang besar. Majapahit kini bangkit menjadi kerajaan paling kuat di Asia Tenggara. Dari segi teknologi, Nusantara pun belajar sesuatu dari peristiwa ini. Ini mungkin adalah pertama kalinya bubuk mesiu digunakan di wilayah ini. Selain itu, teknik pembuatan kapal Cina mulai diadopsi oleh para pengrajin kapal Jawa. Kapal tangguh yang memadukan teknologi Cina seperti kemudi tengah, paku besi dan sekat kedap air dengan keahlian lokal. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin bisa langsung di komen aja biar kita diskusi bareng-bareng. Sekaligus komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.